Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ricky Maradona. Saya manajer edukasi Biman Foundation. Jadi saat ini kita sedang berlangsung proses wawancara untuk penerima beasiswa dari Karsa Bakti Foundation bekerjasama dengan Biman Foundation. Nah, untuk beasiswa ini kita kolaborasi, jadi antara Biman Foundation bekerjasama dengan Karsa Bakti Foundation yang sasarannya adalah teman-teman yang memang saat ini SMP dan SMA. Proses seleksinya meliputi apa aja, Bang? Proses seleksinya kita dari mulai tentunya ada standar akademik tertentu yang kita targetkan, kemudian juga ada proses wawancara, kemudian baru pengumuman. Prosesnya cuma itu aja. Target pesertanya berarti siswa SMP dan SMA? Iya, betul. Targetnya adalah SMP dan SMA. Karena emang kita pengen besok ini kita inginnya full support sampai dengan lulus SMA. Hai, perkenalkan, nama saya Haikal. Saya adalah co-founder dan juga partnership officer dari Karsa Bakti Foundation. Oke, Bang Haikal, boleh cerita sedikit nggak tentang Karsa Bakti Foundation itu? Karsa Bakti Foundation ini adalah yayasan yang kami bentuk tahun 2018. Dan kami sebagai pendiri adalah latar belakangnya itu lulusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Kami membentuk yayasan ini karena kami melihat bahwa ada gap yang besar, ada penurunan angka partisipasi pendidikan dari level sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah akhir yang trennya selalu menurun. Sehingga kami berusaha untuk membantu rekan-rekan yang ada di tingkat SMP dan SMA untuk mereka bisa menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun. Oke, jadi Yayasan Karsa Bakti Foundation ini fokusnya bergerak di bidang pendidikan ya, Bang? Betul, kami bergerak di bidang pendidikan dan kami memberikan support sejauh ini ke penerima manfaat dari kami adalah berupa uang tunai per bulan untuk operasional sekolah mereka. Programnya ada apa aja, Bang, di Karsa Bakti? Kita untuk program yang sedang aktif adalah Karsa Dana. Itu tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi setiap bulan kita berikan fresh cash untuk orang tua dan anak supaya mereka bisa fokus untuk sekolah dan tidak berpikir untuk bekerja, tidak berpikir untuk keluar sekolah dan sebagainya. Oke, program ini sudah berjalan berapa lama, Bang? Kita udah berjalan mulai April 2019 dan sekarang kita sudah menggait 3 mitra. Yang pertama di Bogor, Rumpin, dengan sekolah kita Rumpin. Yang kedua adalah di Kabupaten Serang, di SMPN 4 Padarincang. Dan yang ketiga di Isbanban Foundation. Untuk coveragenya adalah di seluruh Banten dan juga Kabupaten Bogor. Sekarang kita lagi expand nih, mau kerjasama sama Biman juga. Semoga bisa ya kita jadi operasi di Depok. Oke, harapan terhadap program ini apa, Bang? Harapannya adalah pertama dari segi kuantitatif itu adalah semakin banyak anak yang terbantu di usia SMP dan SMA, dan juga semakin banyak anak-anak yang bisa selesai studinya selama 12 tahun. Oke, cita-cita mulianya mudah-mudahan kita semua bisa saling berpartnership ya, Bang, untuk Siap. tujuan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, Bang Haikal. Terima kasih. Bye.
Putra, saya sebagai manajer bidang kesehatan Biman Foundation. Saat ini saya sebagai pewawancara beasiswa Karsadana. Oke Bang Putra, sudah berapa peserta hari ini yang diwawancara Bang? Alhamdulillah sampai sejauh ini saya sudah mewawancara 4 dari siswa dari peserta calon beasiswa Karsadana. Dari yang direncanakan berapa Bang? Untuk direncanakan kita masih melihat fluktuatif ya. Untuk peserta untuk kuota dari Karsadana ini kita masih melihat, kita bisa menetapkan dari hasil penetapan itu, kita bisa melihat apakah bisa bertambah atau tidak dari hasil wawancara ini gitu. Oke. Terus terkait sama yang diwawancaranya itu, apakah siswa didiknya atau siapanya Bang? Untuk wawancara kita mewawancara dari orang tuanya dan juga peserta didiknya atau anaknya. Nah, dari wawancara itu kita menilai dari 4 indikator. Yang pertama, apakah mereka itu memiliki kemampuan dan prestasi dari segi calon penerima beasiswa Karsadana. Yang kedua, kita ingin melihat apakah ada support system dari orang tuanya ini, ya. Dari orang tuanya ini, setelah itu kita melihat apakah mereka nanti bisa berpartisipasi dalam kegiatan Biman. Dan yang terakhir, kita melihat apakah mereka itu berhak untuk diterima sebagai penerima beasiswa Karsadana. Nah, dari 4 indikator ini kita menilai hasil wawancara ini. Kira-kira pertanyaan apa aja yang diajukan ke peserta Bang? Ya, yang pertama kita akan melihat situasi dan kondisi bagaimana keluarga dari siswa ini, bagaimana orang tuanya, bagaimana pekerjaan, penghasilan dan sebagainya. Terus kita melihat dari segi siswanya itu bagaimana prestasinya, bagaimana kemampuan akademiknya, bagaimana kegiatan-kegiatan sehari-hari, apakah kita berhak untuk diberikan beasiswa atau tidak. Sejauh ini dari peserta ini wawancara gimana Bang? Ya, sejauh ini kita lihat bahwa mayoritas mereka itu memiliki kemampuan ya untuk kita kasih beasiswa. Memang ada beberapa dari siswa yang kita lihat memiliki prestasi, bahkan prestasinya udah ada tingkat nasional, ada tingkat kecamatan, ada tingkat sekolah ya. Karena sayang sekali ya, siswa yang berprestasi seperti ini terkendala dari segi ekonomi untuk siswanya. Oleh karena itu kita bantu untuk menyelesaikan sekolahnya tersebut. Harapan buat penerima beasiswanya apa Bang kira-kira nih? Ya, harapan untuk penerima beasiswa ini, harapannya adalah dengan kita berikan beasiswa ini, mereka makin termotivasi untuk belajar, mereka termotivasi untuk menambah skill akademiknya, termotivasi untuk meningkatkan prestasi-prestasi mereka tanpa memikirkan kendala dana, kendala dalam biaya sekolah dan sebagainya. Jadi mereka fokus untuk meningkatkan skill, meningkatkan kemampuan dalam diri mereka sendiri. Oke, makasih Bang Putra. Makasih, sama-sama. Oke, jadi dari peserta yang terdaftar nanti dari seleksi berapa yang kira-kira berhasil lolos Bang? Iya, saat ini kita belum dapat berapa ya, karena memang masih berlangsung. Jadi nanti jam 1 kita lanjut untuk wawancara untuk penerima beasiswa selanjutnya, calon penerima beasiswa selanjutnya. Jadi nanti kita akan umumkan paling lambat di tanggal 11 ketika grand launching Garasi Baca. Fasilitas penerima beasiswanya apa aja Bang? Fasilitasnya kita berikan uang saku, jadi besarnya itu 150.000 per bulan yang digunakan untuk kepentingan akademik. Oke. Terus nanti ada kewajiban nggak buat teman-teman peserta penerima beasiswa nih Bang? Oh iya, tentu dong, tentu. Kewajibannya terutama kan karena ini berada di bawah naungan Biman Foundation, mereka akan kita libatkan dalam program beasiswa, dalam program Biman Foundation, baik itu nanti di divisi beasiswa ataupun divisi lain ya. Nanti kita akan melibatkan teman-teman penerima beasiswa. Ini batch pertama kolaborasi Biman dengan Karsabakti. Betul banget. Jadi alhamdulillah kita dipercaya ya sama Karsabakti Foundation untuk kemudian mengelola dana beasiswa dari mereka. Dan ini adalah
tahun pertama. Jadi pilot projectnya saat ini baru sekarang. Harapan untuk program ini ke depan gimana, Bang? Harapan ini kedepannya saya sih berharap tetap berlanjut ya. Kita tetap bisa kerjasama jangka panjang. Karena program ini sangat bagus banget karena kita selama ini concernnya kan ke mahasiswa ya, mahasiswi, dan kita dapat kepercayaan untuk kemudian mengelola beasiswa yang sasarannya adalah SMP dan SMA. Dan ternyata ini disambut baik oleh masyarakat sekitar Biman ya, karena memang target kita dari lingkup terdekat Biman dulu yaitu sekitar Beji. Dan makanya saya sangat berharap banget beasiswa ini bisa berkelanjutan. Banyak sekali pihak masyarakat yang membutuhkan untuk beasiswa ini. Kabarnya banyak juga peserta dari luar Beji yang mendaftar, Bang. Iya, betul banget, Bang Arif, betul. Banyak banget, bahkan dari luar kota ya. Jadi karena kan pas kita infokan, mereka menelpon ke kontak person kita dan ternyata ada beberapa yang dari luar dan kita belum bisa menerima karena kita pengennya fokusnya di wilayah sekitar Biman dulu yang merasakan kebermanfaatan dari beasiswa ini. Oke, berarti harapannya juga ke depannya skupnya lebih meluas ya, Bang? Oh ya, tentu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kalau emang Allah mengizinkan, kemudian juga kita sudah siap secara fasilitas dan infrastrukturnya sudah siap, kita berharap jangkauannya semakin luas. Oke, terima kasih Bang Riki. Sama-sama Bang Arif. Ya, makasih.